Pasal 174 akan diberikan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sesuai dengan 242 ada sanksinya kan 7 tahun maksimum. Itu harus dikasih tahu. Kalian itu harus diberitahukan kepada dia supaya dia memberikan keterangan yang baik, yang jujur, ya, tidak berbohong. Nah, tadi kalimat hakim bisa menilai seseorang itu, dia kan punya teknik sendiri ya dalam mengajukan pertanyaan, dan dia bisa mengetahui apakah orang ini bohong atau nggak bohong didasarkan kepada pertanyaan itu, dia mengerti. Jadi wajar saja hakim mengatakan segitu supaya mengingatkan dia jangan sampai memberikan keterangan bohong karena ada konsekuensi hukum apabila dia memberikan keterangan bohong itu. Kita sambil putarkan bagaimana ekspresi Bang Roni dan juga Icat ketika mendengar jawaban Susi, terutama soal Susi yang mengaku tidak tahu Kuat itu di rumah sebagai apa. Kenapa Bang? Kalau menurut Icat, Susi apakah dia tahu betul apa peran Kuat di dalam keluarga Verdi Sambo? Nah, dari pemeriksaan kemarin saya melihat bahwa ketika saudara Susi ini sudah tidak bisa menjawab, dia coba melemparkan kepada Kuat. Jadi semuanya ke Kuat gitu kan. Nah, kemarin juga saya mengikuti persidangan antara Kuat dan Ricky, itu juga saling lempar tuh. Ricky yang tahu, Kuat yang tahu. Nah, inilah sebenarnya dalam persidangan ini akan terungkap fakta-fakta ya. Bahwa memang kalau mereka berkata tidak benar, tentunya kan ada sanksi pidana. Ini juga merupakan pembelajaran untuk kita semuanya ya, bahwa ketika bersaksi di depan persidangan tentunya harus berkata jujur. Jadi kalau menurut Icat, Kuat itu sebagai apa di rumah dan apakah perannya memang se-powerful itu? Kalau Richard menyampaikan ya Kuat sebagai sopir. Tetapi di dalam keterangan Susi kan Kuat seolah-olah bahwa mengetahui serangkaian peristiwa yang ada di Magelang. Sebenarnya kalau di perkara Magelang ini kita tidak terlalu, kepentingan klien saya, kita tidak terlalu membahas tentang Magelang. Karena apa? Tidak ada dalam dakwaannya Richard. Tapi kalau hal yang seperti Richard sampaikan kepada almarhum Joshua, jangan gitu Bang, nah itu kita bantah karena faktanya tidak seperti itu. Kemudian kemarin kami temukan kan bahwa Susi ketika di lantai 2 menyampaikan bahwa ada pertengkaran di bawah antara Kuat Ma'ruf dengan almarhum Joshua. Kita tunjukkan video, Susi bingung kan, karena itu tangganya letter U, nggak bisa ngeliat ke bawah. Reza, kenal Kuat, pernah berinteraksi? Pernah Kak. Pernah. Pertama kali kita interaksi itu pas saya datang ke Jakarta 2020 bulan 3 akhir. Situ pertama kali kenal dengan Kuat. Cuman kita nggak ada komunikasi gimana-gimana sih. Cuman dia kayak dulu tuh main ke sana diundang sama almarhum Bang Yos. Bang Yos cuman kayak kenalin ini Om Kuat katanya gitu. Orang lama sih katanya gitu. Reza tahu bagaimana hubungan Yosua dengan Kuat? Nggak tahu sih Kak, karena cuman sekali itu aja ketemu sama Om Kuat, dan abis itu sampai saya pindah pun ngekos dekat Saguling, nggak pernah ngeliat dia. Yosua pernah cerita bagaimana dia pernah tidak ada masalah dengan Kuat atau mungkin dengan ajudan lainnya? Kalau Bang Yos nggak pernah cerita yang kayak gitu Kak. Nggak ada, dia nggak pernah cerita masalah dengan Kuat ataupun dengan ajudan lain, nggak pernah. Reza, pada tanggal 19 dan 21 Juni, Bang Yos pernah minta maaf ke Vera dan minta Vera untuk mencari pria lain, sementara dia akan tetap sendiri. Reza tahu apa yang terjadi dengan Bang Yos saat itu? Nggak tahu Kak. Tidak tahu? Karena benar-benar kayak Bang Yos tuh sama aku tuh nggak pernah mau cerita tentang sedih. Dia pokoknya selalu ngajak aku pasti kayak yang bahagia-bahagia aja. Nggak mau dia cerita keluh kesahnya atau dia sakitnya gimana, capeknya gimana, nggak mau. Reza pernah bertanya kepada Bang Yos? Pernah, waktu itu sepulang dari Bali sih, nemenin Pak FS dia, beliau pulang, terus saya sempat itu bulan ngeliat, apa? Bulan apa ya, kalau nggak salah udah lewat bulan Mei kalau nggak salah ya Kak. Bertanya apa? Saya ngeliat kayak, Bang kenapa pucat Bang? Baru kali itu dia kayak bilang, iya Dek, lagi kurang enak badan. Dan itu baru kali itu, selama saya di Jakarta dia baru pernah bilang kayak gitu, kurang enak badannya. Habis itu yaudah istirahat aja Bang, jangan kerja dulu, bilang gitu kan. Iya kok udah kelar juga Dek. Aku masuk dulu ya, maaf ya nggak bisa nemenin kau di sini. Gitu. Tapi tidak pernah cerita ya kalau punya masalah ya. Nggak kalau pernah. menurut keyakinan Reza, apa yang terjadi kepada Bang Yos atau penyebab Bang Yos itu dibunuh, apakah itu karena peristiwa yang terjadi di Magelang atau ada peristiwa lain, masalah lain jauh sebelum di Magelang? Kalau itu juga aku kurang tahu ya Kak ya, masalahnya gimana. Cuman kalau selama
Aku main ke sana, nggak pernah yang namanya antara ajudan ataupun Bang Yus dengan siapapun yang ada kerja di sana kayak bentrok ataupun berselisih paham tuh nggak pernah di depan aku gitu kan. Oke. Bang Kamarudin, kalau dilihat dari tanggal Yosua bercerita ke Vera yaitu tanggal 7 Juli dan keributan yang terjadi antara Kuat dan Yosua pada tanggal 7 Juli, jadi masuk akal tidak kalau squad yang dimaksud Yosua ke Vera itu adalah si Kuat Ma'ruf? Enggak, bukan si Kuat Ma'ruf. Jadi yang dimaksud di situ squad itu kan disambut dengan pertanyaan oleh Vera, squad lama atau squad baru? Lalu dijawab squad lama. Yang dimaksud atau yang dipahami oleh Vera squad itu adalah 8 ajudan, yaitu 4 di kiri, 4 di kanan yang sudah saya investigasi. Semua mereka sudah saya investigasi, termasuk orang tuanya, keluarganya, sampai NIK-nya semua saya sudah dapat itu. Termasuk kliennya, rekan ini saya sudah dapat bahwa dia di Mapangket Manado, nama ibu ayahnya pun saya sudah tahu, bahkan pergerakannya pindah ke Makobrimob pun saya tahu. Jadi ada masalah apa antara squad lama ini dengan Yosua? Ini iri-irian aja sebetulnya. Sebetulnya kesayangannya itu dulu saya pahami adalah berdasarkan info-info saya, itu adalah Matius yang orang Papua. Lalu karena ini dianggap ada masalah dengan yang viral-viral itu, nah maka pindah menjadi ke Joshua termasuk dalam hal keuangan ya. Kemudian belakangan kesayangan si Pak Odri Sambo adalah Daden. Dan Daden ini adalah bagian daripada squad lama. Nah, maka kalau kita berbicara tentang 3 periode atau 3 fase, fase pertama itu adalah fase perencanaan pembunuhan. Itu disponsori oleh Kuat Ma'ruf bersama dengan Putri. Nah, kemudian Daden bersama-sama dengan Perdi Sambo ketika dia pulang antara tanggal 6 tanggal 7 dari Magelang. Fase kedua adalah fase pada saat pembunuhan itu atau segera setelah akan melakukan pembunuhan, yaitu mulai rapat-rapat di rumah Saguling di lantai 3, dipanggil satu persatu dan pembagian tugas untuk mengawal di luar. Yang mengawal di luar itu adalah Daden dan Romer. Kemudian fase ketiga adalah fase pasca pembunuhan itu, yaitu ada yang mengatur siapa yang menghubungi siapa, yang dilengkapi dengan dorongan-dorongan amplop itu. Jadi dari situ kita lihat bahwa pasal 340 itu benar-benar mutlak harus diterapkan. Oke. Nah, kembali kepada siapa namanya Susi tadi. Susi ini kan harusnya sebelum memberi keterangan digeledah oleh wanita karena dia tidak lazim memakai kerudung. Berdasarkan investigasi saya dia tidak pernah pakai kerudung. Pada saat rekonstruksi Bahkan juga tidak pakai kerudung ya. Ketika saya diusir oleh Dirtipidum Polri, kami diusir tidak boleh melihat rekonstruksi itu, dia tidak pakai kerudung loh. Nah, kemudian mengapa kemarin dia di pengadilan pakai kerudung? Yang selanjutnya, dia ini kan seperti menghafal, ada di doktrin suatu peristiwa dia harus mengucapkan apa, makanya seringkali dia belum ditanya sudah menerangkan, yaitu dengan cara mengingat-ingat, artinya ke sebelah kanan matanya. Jadi kalau perhatikan deh teori saya ini, kalau orang matanya ke kanan begini hitamnya, itu pasti dia ngarang-ngarang. Kenapa? Nah, saya kemudian sedikit satu lagi nih ya. dari rekan Komarudin bahwa mengenai uang tersebut Mbak Sylvia setelah 2 hari ya. Jadi bukan pasca penembakan. Karena apa? Saya punya kepentingan untuk membela klien saya kan. Jadi jangan seolah-olah bahwa karena penembakan itu kemudian klien saya menerima duit. Tidak, itu dijanjikan oleh Verdi Sambo tetapi tidak diambil sama klien saya. Itu hanya dijanjikan. Belum sempat klien saya ambil dan tidak ada niat klien saya untuk ambil. Dijanjikannya sebelum handphone? atau Apakah sesudah? handphonenya diambil? Kalau handphone itu betul kalau handphone diambil. Tetapi uang Bang Komarudin tolong ya. Uang itu bukan dikasih. Tapi itu uang 5 dijanjikan. miliar itu kan sudah cair. Dijanjikan. Jadi biar supaya kita bicara soal fakta aja. Karena ini kepentingan saya untuk Richard Eliezer ya. Oke, tapi dijanjikan uang itu sebetulnya sebelum penembakan atau sesudah penembakan? Sesudah. 2 hari sesudah penembakan di lantai 2, waktu rekonstruksi teman-teman bisa lihat kan. Di situ di meja panjang, ketika klien saya masuk dengan RR dan KM, itu uang itu sudah ada di atas meja. Baik. Itu sudah bunyi juga di BAP-nya RR dan KM. Bahwa ada uang di meja. Oke, kita masuk